Mungkin ini Prof yang bikin sedikit apa namanya cenut-cenut ini buat orang-orang yang mau menegakkan angket ini. Ya tidak hanya cenut-cenut, ya, kepala desa juga cenut-cenut, kan sudah ada arahannya. Jangan macam-macam, itu berapa bulan laporannya? 3 bulanan. Oh enggak, saya harian saya monitor, kalau bisa saya ganti. Presiden yang ngomong. Oh gitu ya. Siapa dulu? Ya. Wong Solo. Jadi kalau kita lihat Prof, perseteruan ini sudah jadi keberapa nih Prof? Kira-kira Prof? Ya udah deket-deket mau tamat, cuma yang tamatnya siapa gitu kan. Kalau api tidak Bib, tapi bermain ini. Karena ini jangan lagi bermain itu, karena ini sudah menjadi suatu harapan rakyat yang luar biasa. Ini sebetulnya kan angket ini kan hanya penyelidikan, ya, banyak tuduhan-tuduhan, banyak yang terjadi itu kecurangan-kecurangan. Kan untuk membuktikan ini supaya tidak menjadi perdebatan panjang sehingga apa namanya perpolitikan kita ini sejuk, itu kan perlu pembuktian. Ya kan? Tapi begini Bib, hanya Habib itu tuh dalam itu, ya enggak? Kita mulai dari awal, hanya untuk audit forensik, hanya kan? Ya. Nggak mau, apalagi yang gede begini angket investigasi. Nggak ada kata nggak mau Prof. Kalau memang betul-betul anggota dewan itu punya hak, dan mereka sudah ada beberapa kemarin tanggal 5 atau 7 statementnya begitu menggelegar ya, kita lihat apalagi dari PKB kan. Wah, kita berpikir dalam waktu 3 hari ke depannya sudah terbentuk panitia angket, pansusnya. Yang kita sayangkan pimpinan DPR nggak ada. Ya, pimpinan DPR kan sedang ada acara kenegaraan. Ya itu yang kita sesalkan gitu loh. Itu menambah lagi gonjang-ganjing Prof, menambah lagi gonjang-ganjing politik yang semakin hari timbul spekulasi-spekulasi yang tidak harapkan gitu. Jadi semakin hari semakin suasana politik semakin memanas. Seharusnya kalau panitia segera terbentuk, ya kan, prosesnya segera berjalan. Ya harapan dari masyarakat itu kan aspirasi nih Prof kan. Bukan ya, cuma harapan, tinggal harapan. Aspirasi silahkan aspirasi. Karena mereka menggunakan jurus, Bik ya. Ini rezim ini, KPU juga, jurusnya jurus ndablek. Kemudian jurus budek, EGP, EGP Bib, gaul tuh, emang gue pikirin. Nah kemudian satu lagi jurus lain adalah sirekap dihentikan dulu. Iya kan, semakin hari kan semakin aneh nih, ya kan? Bukan meluruskan, tapi makin melenceng kemana-mana gitu. Iya, karena memang sirekap itu juga nggak perlu, karena kan tapi berhasil Bib sirekap ini melahirkan presiden quick count. Iya, berhasil memporak-porandakan politik hukum kan, ya kan, tidak ada kejelasan kan, semakin hari kan semakin gundah di masyarakat, semakin hari semakin besar gitu. Jadi memang Bib, ya dengan diksi, dengan statement, dengan testimoni, dengan sudut pandang satu, dengan konten dan sebagainya, ya. Maka terjadilah kegundahan yang luar biasa. Luar biasa Prof, kemarahan rakyat nanti. Karena Prof tahu sendiri kan, yang demo, yang masyarakat, yang mahasiswa, yang obrolan politik tiap hari yang ada di medsos, itu semua tujuannya diangket. Betul. Nah untuk itu Bib, ini jalan ini. Kegiatan yang menyangkut masa politik itu angket. Masalah yang lain juga abaikan sirekap, tapi adalah kesiapan data-data itu. Kalau tidak salah Amin itu tim IT-nya sudah besar sekali jumlah daripada hasil foto maupun asli dari dalam ya yang sah. Nah, sedangkan satu sisi Ketua KPU menjelaskan ada anomali di 145.000 TPS. Jadi sebetulnya ini sudah dipecat ini. Jadi udah dipecat, kemudian dipecat lagi, 4 kali dipecat mestinya ya, karena dia 4 kali terakhir gitu. Nah, terus mau apa kita? Nah ini saya hanya tahu. Malu Prof. Kalau saya sebagai politik malu Prof. Lihat perilaku
apa namanya penyelenggara pemilu betul New TV atau apa itu? banyak Bro. Banyak Jadi sekali. kejadian sangat banyak sekali. Di Nah, mana-mana jadi sudah tanda-tanda apa namanya konflik ini sudah semakin terlihat. Makanya kita mengkhawatirkan jangan sampai konflik kan berkepanjangan gitu. Nah, harapan satu-satunya pengadilan politik ada di DPR kan itu Prof. Ya. Nah, kita juga berharap semoga betul-betul anggota DPR sekarang itu betul-betul menyadari ini betul-betul kehendak rakyat. Prof, mungkin ada harapan Prof dari dengan kepada PDIP atau Bu Mega khususnya Prof disampaikan Prof di forum Jadi ini. begini, seharusnya di forum ini kita menghimbau Bu Mega, Ibu itu punya kader yang luar biasa. Bu Mega sudah membangun PNI melalui PDIP menjadi satu kekuatan politik yang besar. Ya. Ibu juga sudah bisa melahirkan orang-orang seperti Jokowi. Bu Mega Queenmaker untuk membantu mengayomi dan mengiringi hak angket ini supaya bisa terrealisasi sehingga akan terjadilah damai di bumi Indonesia ini, damai di NKRI ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mulai dengan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Toha ini terus berseri. Ini khusus menentang masalah angket, ya Prof ya. Iya, Karena iya, angket iya, ini betul. menjadi satu harapan yang begitu gegap gempita ya, didukung oleh semua elemen. Setelah beberapa hari ini kita menanti endingnya belum juga terlihat ya Prof ya. Belum. Nah, jadi timbul lagi gonjang-ganjing sana sini, timbul lagi pertanyaan sana sini yang bikin kita gusar ini Prof. Banyak statement-statement gitu, bukan fraksi tapi elit-elit politik membuat statement-statement, jadi makin hari makin membingungkan. Gimana Prof? Jadi begini, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pemirsa His Channel dan Has Channel yang berbahagia, semoga kita sehat selalu untuk mengikuti perkembangan dinamika perpolitikan khususnya pemilu, wabil khusus yaitu mengenai Pilpres. Sebagaimana kita ketahui, kedaulatan itu di tangan rakyat. Rakyat berdaulat, kemudian memberikan mandat kepada presiden untuk memimpin, menyelenggarakan pemerintahan, ya, jadi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Melalui DPR kan? Iya, tentu Ya. Melalui pemilu tadi. Ya, pemilu DPR mengangkat presiden kan? Menetapkan, menyumpahi. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kondisi sekarang ini semua para elit politik termasuk juga rakyat di bawah, udah paham angket-angketnya apa. Terus ada yang berguyon, itu bukan angket, angkot kota. Oh, gitu. Kalau angkot kota muter-muter aja kan? Muter-muter aja gitu. Nggak ada kejelasannya. Jadi untuk itu, ini yang artinya kalau Dirty Vote film, itu kan pemainnya Ferry Amsori, Iqbal sama Betulnya perempuan ya? Bitri ya. Pakar-pakar tata negara. Itu jadi bintang dadakan. Tapi sangat memberikan pencerahan kepada kondisi yang berkembang saat ini. Itu perpolitikan di NKRI.
Jadi Pilpres ini luar biasa Prof ya. Sampai sebelum terjadi sampai ada film Dirty. Betul, dirty vote. Luar biasa ya. Ya, Jadi karena tentang begini, karena yang namanya kecurangan itu sudah ada pra pemungutan, waktu pemungutan, dan setelah pemungutan yaitu menghitung, upload data. Ya, nanti kita singgung sedikit. Jadi dalam kondisi sekarang ini, simpul-simpul daripada yang menentukan ya bagaimana dinamikanya ini dan bergerak arah kemana, itu pertama adalah Bunda Mega, Queenmaker, demokrasi sebagai penerus Bapak Revolusi yang menegakkan dan sebagai proklamator Republik Indonesia, walaupun sedikit kepleset, pernah membuat Nasakom. Itu langsung dilibas sama Saroedi. Oke. Nah yang kedua adalah Surya Paloh Nasdem. Yang menurut informasinya babak belur juga bisnisnya. Tapi kemarin waktu ketemu dengan Jokowi, Presiden, undang, itu masih pakai jet. Nggak tahu apa jet kiriman, apa jet sendiri. Nah yang ketiga adalah mereka yang telah disusui dan diasuh oleh Bunda Mega tadi, yaitu Jokowi, sehingga menjadi presiden, jadi gubernur petugas partai, presiden tugas partai, sekarang punya partai sendiri, dan kemudian mulai mengatur bagaimana percaturan dan permainan politik di NKRI. Dan dia pegang semua kendali itu. Ya. Nah, kendali itu, Beb, kalau di Sumatera Barat itu kita ada namanya berburu babi. Nah, kemudian itu menggunakan anjing. Tali anjing itu dipegang, dikendalikan. Tapi sasaran jelas adalah babi yang harus dikejar dan diambil. Nah, disitulah seninya dia mengendalikan. Nah, sekarang yang dikendalikan oleh Pak Jokowi ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga hukum, aparatur negara untuk satu kepentingan. Dan kepentingan itu menjadi kepentingan pribadi dengan membangun dinasti. Ya dulu kan Pak Prabowo bangun dari kecil Gerindranya. Kemudian Bu Mega mempertaruhkan ya 57 itu kapan itu ya peristiwa itu yang di Megaria 97 ya sampai sekarang. Kemudian beliau membesarkan Jokowi, termasuk Gerindra sekarang bersama Pak Bowo. Tetapi aneh dan ben ajaibnya dan di luar nalar berpikir, Wowo katanya tanda kutip menang 57%. Tapi Gerindra menciut kecil dia. Katanya. Nah ini aneh ini. Yang sini menang, sini kecil. Ada apa ini? Timbul pertanyaannya. Oh iya, aneh bin ajaib. Tapi sekarang yang aneh dan bin ajaib udah banyak kejadian. Seharusnya beriringannya. Ya beriringan. Bisa lebih, bisa di bawah. Tapi tidak jomplang. Oh jomplang. Kemudian kejutan lain adalah si kuda putih. Grace Kelly PSI kan putih kan? Ya, itu naik terus naik di atas. Hampir 4%. Ya. Nah, walaupun masih 3, 3, ya. Walaupun presiden threshold itu kan katanya dihilangkan. Jadi itu ya tadi 3 jangkar ini Surya Paloh, Bu Mega dan Jokowi Simalingkundang. Oke. Tapi hari demi hari
sebagai statement dan diskusi dengan teman-teman, sejak mulai di Solo itu saya sudah merasakan ini Jokowi ini bukan orang sembarangan ini. Luar biasa berani, luar biasa tipu-tipunya, luar biasa bohong-bohongnya, dan kemudian dia bisa mengatur, bisa memanfaatkan dengan berbagai cara. Nah sekarang dengan politik sandera, dengan politik kasih sayang, dengan mengangkat-angkat, kemudian dengan merembukkan juga dia lakukan. Nah jadi itu kejanggalan itu. Mudah-mudahan para pakar tata negara dan ahli-ahli dalam perpemiluan akan memberikan satu gambaran apa sebetulnya yang terjadi. Tapi sebagai orang awam saja nggak logik gitu. Tadi kalau kita secara waras, ya, dengan akal sehat melihatnya itulah. Namun demikian, kelihatannya tidak hanya sampai di situ. Kita singgung sedikit Sirekap yang sudah dihentikan, ya, oleh KPU. Ya, Hashim Asyari, ketua KPU, yang sudah 4 kali mendapat peringatan terakhir. Tidak dianukan juga. Nah akhirnya ada kondisi hitung-hitungan, ada kondisi politik, ada kondisi masyarakat, dan kedaulatan rakyat. Karena ada kecurangan sebagainya, muncullah gerakan rakyat untuk pemilu jurdil. Dan berbondong-bondonglah mereka tolak hasil pemilu. Dan DPR, DPRD, di mana-mana. Dan hebatnya lagi, sudah ada pula spanduk. Selamat Presiden, muncullah. Kembali lagi ke angket, ya kan? Angket ini kan menarik nih, ya kan? Jadi kalau kita berharap, kan ini kan dari tanggal 5, 6, 7, 8 kan? Berarti kan sudah beberapa hari kan? Per hari kan sudah tanggal 8. Belum kelihatan wujudnya itu, Bob. Nah gini, saya menggeser sedikit angket. Padahal kunci pembahasan kita itu di angket. Ya. Tetapi ini bumbu-bumbu yang terkait ini, Sirekapnya, keanehan yang terjadi, ya, keajaiban yang terjadi. Kemudian satu lagi, ya, hak angket yang sudah sekian hari belum jelas juntrungannya. Kemudian telah dikirimlah kembang-kembang ke rumahnya Bu Mega untuk meminta dia memimpin hak angket ini. Ada itu sudah. Karangan bunga. Iya, karangan bunga. Itu. Nah, sekarang belum direspon. Belum itu ya. Nah, jadi untuk itu apa sih? Kenapa sih? Nah, ini begini. Ganjar Pranowo yang teriak pertama soal angket ini sekarang sudah ya mulai ini ya ditemani oleh KPK. Oh gitu. Dijadikan sahabat dekatnya untuk diperiksa. Ya. Ini pesannya. Tapi yang nggak habis pikir kan, jadi kita timbul tanda tanya, Prof. Gitu. Jadi perseteruan ini kan berjilid-jilid ya. Iya, seperti buku buku itu ya, Api di Bukit Manoreh, berjilid-jilid itu. Yang tokohnya Kiai Gringsing, Agung Sudayu dan Untara. Iya, jadi sebelum mulai retak-retak ya kan, habis gitu mulai semacam putus hubungan, habis itu mesra lagi, putus hubungan lagi, mesra lagi, ya kan Idan? Nah, sekarang udah pada titik yang sudah berharap rakyat harus harapannya hak angket tadi, tiba-tiba ada kemungkinan layu sebelum berkembang, Pak. Bisa jadi, tergantung daripada bagaimana Ganjar itu dikejar oleh KPK. Jadi KPK ini main lagi. Kemarin kita udah mulai senang ya, udah mulai warna aslinya. Seperti MK juga, marwahnya sudah kembali. Tapi ini KPK, tapi memang itu tugasnya. Kalau salah ya salah, kalau saya salah ya salah, enggak salah, jangan dikaitkan ke angket-angket itu. Angket Nasdem bilang, kalau belum juga PDI dia akan jalan gitu. Oke, Bib? Ya. Nah, cuma apakah nanti berhasil atau tidak, tergantung. Tapi bisa jadi
karena tanda kutip ini ada yang menyebut Gerindra pun ada yang mau ikut angket. Ya, ya. Ya mungkin kesel barangkali karena partainya dikecilkan, dikempesin. Aduh ya. Nah, kita lanjut terus. Jadi, nah sekarang yang aneh bin ajaibnya, ini Mas Gibran Raka Bumi Raka, itu kan juga diadukan sama Ubed dulu. Ya, Ya makanya kalau kembali ke masalah Ke- KPK kan iya, sudah lama. KPK, Kan ya. banyak sekali masalah-masalah di KPK yang sudah dilaporkan, sudah ada macam-macam itu. Tapi kan sama sekali kan tidak Kalau digarap. terkait dengan orang-orang yang bersama status quo, nggak diutik-utik lah. Oh gitu. Tapi kalau di luar, nakal menurut kata mereka, Jangan coba-coba. jangan coba-coba. Oh gitu. Kan- Mungkin ini Prof yang bikin sedikit apa namanya cenut-cenut ini buat orang-orang yang mau menegakkan angket ini. Ya tidak hanya cenut-cenut, ya, kepala desa juga cenut-cenut, kan sudah ada arahannya. Jangan macam-macam, itu berapa bulan laporannya? 3 bulanan. Oh enggak, saya harian saya monitor, kalau perlu bisa saya ganti. Presiden yang ngomong. Oh gitu ya. Siapa dulu? Iya, iya. Wong Solo, ahli ukir, nah cuma kalah sama ukiran Habib. Jadi kalau kita lihat Prof, perseteruan ini sudah jadi keberapa nih Prof? Kira-kira Prof? Ya udah deket-deket mau tamat, cuma yang tamatnya siapa gitu kan. Kalau doa ini ya udah macam-macam lah doa ini, tapi ya kita ada sedikit berita menyedihkan Dip. Boleh kita bicara angket, boleh sirekap, boleh cerita angka-angka, boleh ada ketua KPU yang kabur, ada yang digebuk, ada yang berkelahi, ada lagi yang minta ampun. Tetapi sekarang Bib, kita mohon supaya saudara kita yang di Cirebon, saudara kita yang di Malingga, mereka kan sedang banjir bandang itu. Jiwanya. Semoga mereka tidak banyak dan tidak ada korban jiwa dan cepat reda ya. Nah, ini barangkali peringatan juga untuk kita ini semua. Ya termasuk Lumajang kan? Oh, iya, rumah besar. Dan di Sumbar juga, Bib. Ada rumah hanyut, teriak-teriak. Ya. Kembali lagi ke topik kita Prof. Angket lagi. Angket lagi. Lama-lama lecek ini angket, Bib. Jadi memang menarik Prof. Karena kita kan kepengen memberikan pencerahan kepada publik ya. Kita juga berharap dalam kesempatan baik ini agar elit-elit politik tidak bermain api Prof ya. Itu baik kingmaker maupun begawan-begawan politik ya. Karena ini sudah menjadi satu harapan masyarakat yang begitu luas. Ya. Sekarang begawan-begawan politik tuh mewek Bib. Saya lihat tuh ya Mas Gunawan Muhammad, muka sedih dia melihat kondisi ini. Itu kan yang di luar, maksudnya yang di dalam. Kalau yang di dalam penuh ketegangan. Yang di dalam ini jangan bermain api. Dan api tidak Bib, tapi bermain dolar. Nah itu apalagi itu. Ini. Karena ini jangan lagi bermain itu, karena ini sudah menjadi suatu harapan rakyat yang luar biasa. Ini sebetulnya kan angket ini kan hanya penyelidikan. Ya, banyak tuduhan-tuduhan, banyak yang terjadi itu kecurangan-kecurangan. Kan untuk membuktikan ini supaya tidak menjadi perdebatan panjang sehingga perpolitikan kita disejuk, itu kan perlu pembuktian. Ya kan? Tapi begini Bib, hanya Habib itu tuh dalam itu. Ya enggak? Kita mulai dari awal. Hanya untuk audit forensik, hanya kan? Ya. Nggak mau. Apalagi yang gede begini angket. Investigasi nggak ada kata nggak mau Prof. Kalau memang betul-betul anggota dewan itu punya hak dan mereka sudah ada beberapa kemarin tanggal 5 atau statementnya begitu menggelegar ya, kita lihat apalagi dari PKB kan. Wah kita berpikir dalam waktu 3 hari ke depannya sudah terbentuk tuh panitia angket, pansusnya. Yang kita sayangkan pimpinan DPR nggak ada. Ya, pimpinan DPR kan sedang ada acara kenegaraan. Ya itu yang kita sesalkan gitu loh. Itu menambah lagi gonjang-ganjing Prof. Menambah lagi gonjang-ganjing politik yang semakin hari timbul spekulasi-spekulasi yang kita tidak harapkan gitu loh. Jadi semakin hari semakin suasana politik semakin
semakin memanas. Seharusnya kalau panitia segera terbentuk, ya kan, prosesnya segera berjalan. Ya harapan dari masyarakat itu kan aspirasi nih Prof kan, bukan Ya, cuma harapan tinggal harapan. Aspirasi silahkan aspirasi. Karena mereka menggunakan jurus, Bik ya. Ini rezim ini, KPU juga, jurusnya jurus ndablek. Oh. Kemudian jurus budek, EGP. Tahu EGP, Bib? Gaul tuh. Emang gue pikirin. Ya. Nah, kemudian satu lagi, jurus lain adalah sirekap dihentikan dulu. Iya kan semakin hari kan semakin aneh nih, ya kan? Bukan meluruskan, tapi makin melenceng kemana-mana gitu. Iya, karena memang sirekap itu juga nggak perlu karena kan, tapi berhasil Bib sirekap ini melahirkan presiden quick count. Iya, berhasil memporak-porandakan politik hukum kan, ya kan? Tidak ada kejelasan kan? Semakin hari kan semakin gundah di masyarakat, semakin hari semakin besar gitu. Jadi memang Bib, ya dengan diksi, dengan statement, dengan testimoni, dengan sudut pandang satu, dengan konten dan sebagainya, ya maka terjadilah kegundahan yang luar biasa. Ya, ini kalau sampai PDIP, Prof, yang punya ini sebagai inisiator untuk angket ini, tiba-tiba dia melempem, waduh ini luar biasa, Prof. Luar biasa, Prof, kemarahan rakyat nanti. Karena Prof tahu sendiri kan, yang demo, yang masyarakat, yang mahasiswa, yang obrolan politik tiap hari yang ada di medsos, itu semua tujuannya diangket. Betul. Nah untuk itu Bib, ini jalan ini. Kegiatan yang menyangkut masa politik itu angket. Ini mahasiswa, guru besar apa, dan telah dimulai oleh guru besar, dosen dan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta UNJ Rawamangun. Turun langsung sudah. Ya. Nah tentu diikuti yang lain. Nah kemudian masalah yang lain juga, abaikan sirekap, tapi adalah kesiapan data-data. Itu kalau tidak salah Amin itu tim IT-nya sudah besar sekali jumlah daripada hasil foto maupun asli dari dalam ya yang sah itu verifikasi sudah hampir ya sekitar 20%-an dari 800.000 sekian TPS. Nah, sedangkan satu sisi Ketua KPU menjelaskan ada anomali di 145.000 TPS. Jadi sebetulnya ini sudah dipecat ini. Jadi udah dipecat, kemudian dipecat lagi, 4 kali dipecat mestinya ya, karena dia 4 kali terakhir gitu. Nah, terus mau apa kita? Nah ini saya hanya tahu. Malu, Prof. Nah, kalau saya sebagai politik malu, Prof. Lihat perilaku penyelenggara pemilu betul-betul memalukan, Prof. Ya, jadi tapi mereka dengan PD-nya ya, sudah beberapa kali. Karena mereka tuh tidak tahu, Bib. Kalau ini kali, Bib, terjadi dan mereka orang-orang yang berdosa, koruptor, nepotisme itu dicokok, ya, masuk penjara, tiada maaf bagimu. Nggak bisa lagi nonton bola ke luar negeri, nggak bisa lagi di kafe tertentu, nggak bisa lagi bawa TV dan sebagainya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seorang narapidana harus bla 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 bla. Ini yang harus ditegakkan, Bib. Jadi supaya efek jerahnya benar. Ini enggak kayak Joko Condro itu, berapa dimaafkan lagi, ini lagi dikurangi lagi, terus pelakunya itu kena dikit aja cuman. Tapi udah kenyang, Bib. Kenyang lu ya. Ya kenyang oksigen gratis kan. Jadi gitulah, Bib. Jadi kita harapkan angket maju terus, jangan layu sebelum berkembang. Elit-elit politik sudahlah, ya kembalilah, sadarlah. Iya kan sebelumnya kan ini. kita kan menunggu menanti ya. Lama rasanya menanti tanggal 5 itu karena mereka baru bersidang gitu loh. Wah, 5 itu kan menggelegar gitu loh. 6, 7, 8 melayu gitu loh. Itu jadi makin layu, jadi orang kan bingung. Ya kan memang kalau yang namanya dunia politik itu
Ya begitu. Ya membuat bingung, membingungkan. Ya. Ini kali dia teriak, malah ada yang mau berkelahi lagi. Sedang apa namanya? Sedang diskusi ya di iNews TV atau apa itu. Banyak Bro. Banyak Jadi kejadian sangat banyak sekali. Di Nah, mana-mana jadi sudah tanda-tanda apa namanya konflik ini sudah semakin terlihat. Makanya kita mengkhawatirkan jangan sampai konflik kan berkepanjangan gitu. Nah, harapan satu-satunya pengadilan politik ada di DPR, kan itu Bro. ya, Nah, kita juga berharap semoga betul-betul anggota DPR sekarang itu betul-betul menyadari ini betul-betul kehendak rakyat. Kapan lagi bukan kan gitu, kalau Bro. yang berdosa ini, Bib, mereka ini cari akal terus panjang supaya Presiden Kokon ini ya berkuasa. Tapi Oktober, the last minute ya. Jadi kalau kayak film cowboy itu ya, the last day ya. Nah, itu hari terakhir. Nah, kalau dalam gempa bumi, the last day of Pompeii ya. Pompeii itu ditenggelamkan oleh Tuhan ya, karena sudah luar biasa kejadian di sana. Jadi itulah kita harapkan tanda-tanda alam, tanda-tanda kegelisahan, kemudian juga anak-anak sekolah, anak-anak preman kampung yang tidak ada makan sulit, itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain politik. Prof, mungkin ada harapan Prof dari dengan kepada PDIP atau Bu Mega khususnya Prof disampaikan Prof di forum. Jadi begini, seharusnya di forum ini kita menghimbau Bu Mega, Ibu itu punya kader yang luar biasa. Bu Mega sudah membangun PNI melalui PDIP menjadi satu kekuatan politik yang besar. Ibu juga sudah bisa melahirkan orang-orang seperti Jokowi. Untuk itu ya tegur. Tapi bahwa ada sesuatu di lingkungan terdekat, Ibu abaikan saja. Sebab siapapun nanti akan berkuasa itu secara bertahap berencana. Ya, generasi muda itu akan mempertanyakan. Jadi tidak akan lepas itu. Ya. Nah, tapi kata orang boleh saja di dunia lepas, tapi di akhirat juga ditanya. Bagi yang percaya. Ya. Nah, itulah jadi. Nah, kita lihat. Semoga himbauan kita, Bu Mega, Queenmaker, untuk membantu mengayomi dan mengiringi hak angket ini supaya bisa terrealisasi, sehingga akan terjadilah damai di bumi Indonesia ini, damai di NKRI ini. Kemudian sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk umat manusia yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi kita tetap berharap ya. Berharap. Tetap berharap angketnya terjadi. Saya masih optimis. Walaupun terlambat sedikit. Iya. Jadi artinya apabila beliau inilah legacy terbesar dengan umur yang sudah sekian, so beliau tidak berapa beda dengan saya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya, beliau turun tangan, jalan, kemudian DPR berfungsi, nah kemudian DPR transisi yang budgetnya sudah dibahas, ya, di mana sekarang ya ini pesantren dan sekolah-sekolah yang dapat bansos mulai Ya ini aja kalau kita lihat ya, DPD itu nggak sabar ya. DPD melihat perilaku DPR ini kan beberapa hari ya, DPD malah duluan yang bikin pansus, Lanyailah ya, betul. Iya. Sudah mereka sudah clear menjepakati untuk bikin pansus. Masa kalaman DPD, Bro, DPR? Iya kan begini. Ini Lanyala itu ya kita harapkan dia bisa tampil lah ya untuk memberikan support ya, memberikan dorongan. Udah dibuktikan. Ya, artinya memberikan suatu statement dan apa yang dilakukan mempunyai dampak yang besar terhadap proses angket ini. Iya. Jadi dengan yang dimotivasi oleh Lanyala, di samping dukungan dari masyarakat luas, angket bisa terwujud. Ya, itulah yang kita harapkan ya. Jadi, nah, itulah tadi ya kita lihat. Jadi jurus yang kuat sekarang ini dari rezim adalah jurus menyandera. Kemudian walaupun di dalam lingkungannya
ya ada juga bermasalah, tapi karena kekuasaan berada di tangannya itu tidak bisa disinggung, ya. Nah kemudian ya semoga juga Ganjar tetap kekeh dan tegak berdiri, apapun yang terjadi tetap jalan angketnya. Kemudian ya, PDIP inilah momen Bu BK meninggalkan legasi yang besar untuk dirinya, keluarga dan PDIP dan kepada almarhum proklamator Bung Karno. Tentu beliau akan bangga. Nah kemudian gerakan-gerakan tolak pemilu, gerakan rakyat, pemilu jurdil ini akan berjalan terus. Tapi rezim juga demikian. Walaupun sekarang baru saja memberikan anugerah yang luar biasa kepada Ibu Rina ya. Kemudian setelah itu maka beliau sedang shopping di Australia. Nah, ini jadi ya tentu kan banyak ya aparat, staf, petinggi yang mendukung, termasuk salah satu KSP dia bilang, jangan coba-coba mengganggu presiden berhadapan dengan saya. Kan begitu. Jadi sudah ada saingannya TB Hasanuddin, ya. Dan Muldoko juga demikian. Iya. Jadi masih ada harapan besar ya. Oh harapan besar masih. Tunggulah, mudah-mudahan Bib. Baik Prof, bisik-bisik politik kenegaraan ini menyangkut angket TK masih berseri panjang. Tiap hari pertanyaan berubah-ubah ya. Iya. Luar biasa dinamikanya. Ini mengalahkan rekor segalanya nih, luar biasa. Ya Bro ya. Ya. Mudah-mudahan endingnya menyenangkan rakyat ya. Iya betul. Insya Allah. Baiklah kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.